Noel, Noel, Noel. Sudah lama kita tidak mereaksi video debat Noel. Kita tahu salah satu ciri ya Noel kalau hadir di suatu diskusi itu pasti suasana akan memanas ya teman-teman. Kita sudah beberapa kali mereaksi video Noel dan puncaknya ketika berdebat dengan Deddy Sitorus dari PDIP itu hampir adu jotos teman-teman. Nah, kali ini kita akan kembali melihat debat Noel dengan politisi dari PDIP dan lagi-lagi suasana akan memanas karena statement-statement dari Noel ini yang tidak mau kalah. Bagaimana videonya? Coba kita simak dulu bareng-bareng. Ya masyarakat sih pengennya kan berharap ya semua ini baik-baik aja lah ya. Kita pengen Bu Mega ini sebagai guru bangsa. Kita berharap Bu Mega juga bisa lebih ideologis lah ya. Saya sih tidak ingin mengajarkan, tapi mengingatkan Bu Mega yang ya maaf, ada orang bilang semakin tua biasanya kelakuan orang itu semakin kekanak-kanakan. Wow. Gitu. Pak Nursiono boleh tanggapi Pak? Ya, jangan faktor umur ini gitu Bu Mega lupa. Apalagi yang tadi mengkaitkan dengan pribadi ya. Saya tidak begitu wajar saja tidak pernah ada di institusi organisasi resmi ya, dalam pengertian sorry, Anda tadi mengatakan ibu dalam kaitannya dengan umur. Itu buat kami itu terlalu jauh. Jadi itu beliau tentu menyampaikan hal-hal tersebut dan itu sangat dipahami oleh Pak Jokowi juga. Jadi tidak usah mengingatkan hal-hal yang berkaitan dengan urusan umur ya. Ini saya itu boleh penting diingatkan nggak? Penting tuh Pak diingatkan. Ya itu Anda pada silakan. Jadi pada umumnya orang semakin tua lupa. Ya tapi kan dan kekanak-kanakan, kecenderungan kekanak-kanakan Pak. Ya, Jangan-jangan sikap Bu Mega ini bentuk kekanak-kanakan Bu Mega. Sudah, Anda ngomong. Saya perlu ngomong. Kalau soal kanak-kanak itu kan penilaian Anda, tapi Bu Mega punya hak untuk bicara. Seru kalau ada Bung Noel. Itu saya katakan. Bu Mega punya hak untuk menegaskan hal tersebut. Jadi soal bahwa Bung Noel itu mengatakan itu kanak-kanak itu urusan Anda. Dan Anda jangan salah, Anda tidak pernah memimpin partai politik. Dan ini sudah confirm bahwa sepanjang sekian waktu ini, tidak ada catatan Anda pernah memimpin partai yang paling kecil pun. Kalau tidak pernah itu gitu tidak usah ngajari dan tidak usah komentar. Minimal mengingatkan Pak. Kalau mengingatkan pun nggak bisa, saya ngapain partai ini? Tapi karena tadi Anda mengatakan soal partai diajarkan proses kaderisasi. Bukan ini kan bukan partai feodal Pak. Mau partai feodal? Partai demokrasi. Kok cara berpikirnya sangat feodalistik sekali sih. Ya itu penilaian Anda yang tidak pernah ada di partai politik. Itu faktanya. Kalau boleh atau tidaknya Pak Jokowi mencalonkan sebagai ketum, pasti harus disupport kader. Menurut Bang Noel, ada tidak kader aktif PDIP sekarang yang mendukung hal tersebut? Kalau saya sampaikan saya nggak enak, kasihan kader itu. Nggak bisa, saya nggak mau. Ada berarti? Ada. Pak Nursirwan? Kalau itu kan proses di dalam organisasi dan di internal kami sudah ada mekanisme itu dan kapan saatnya juga kemarin sudah diputuskan nanti di bulan April. Ibu tadi kemarin juga sudah menegaskan berkaitan dengan beberapa pertimbangan karena akan ada seperti judulnya mau diambil kemudian Ibu kembali lagi. Saya anggap itu adalah sesuatu hal yang normal, wajar saja. Tergantung apabila saudara Noel itu menilai apapun silakan. Ya normal, karena, tapi tidak melemparkan fitnah dong. Itu fitnah normal. Itu kan istilah Anda. Loh, itu faktanya. Loh, Hasto sekjen PDIP, dia mewakili institusi partai loh, sekjen. Loh, menyampaikan ada dari menteri sumbernya Pak Jokowi akan mengambil alih PDIP. Loh, menyampaikan langsung secara institusi loh, itu kader yang sekjen orang kedua dari partai. Kalau sekjen menyampaikan tersebut kan bukan tanpa alasan, pasti. Dia sebutin namanya aja dong. Ini momen 17 Agustus, momen Indonesia Merdeka. Kalau partainya belum merdeka juga jangan jadi partai. Kalau soal meminta untuk diumumkan itu kan permintaan Anda. Kalau soal mau diumumkan itu kan kita bicara hal yang normatif, kita bicara tentang etika. Ya sampaikan dong ke publik. Tunjukin bahwa PDIP itu partai yang merdeka, tidak takut dalam tekanan apapun. Itu dong. Kalau yang jelas kalau permintaan Anda buat kami itu tidak perlu harus dituruti ya. Karena itu tentu saya tadi katakan
Kita ini sudah berpuluh-puluh tahun mengikuti proses demokrasi mulai dari sebelum reformasi sampai hari ini. Ya, ini kan kemarin sore dan itu jadi nggak usah ngomong. Gini nih model partai yang selalu merendahkan nih, Pak. PDIP itu lahir dari keringat rakyat. Ya, termasuk saya terlibat dalam proses itu, Pak. Ya, tentunya Anda jangan merendahkan begitu, malu-malu ini. Tentunya kalau Anda merendahan nih begini nih, mengikuti proses demokrasi, kawal dong demokrasi. Bapak saya kalau saya nanti minta izin Pak Bu Mega, modal Bapak ini saya kader ulang. Oke, tarik nafas dulu. Saya suka ya kalau ada Noel dalam sebuah diskusi di televisi gitu ya. Pasti suasana itu akan memanas dan itu menjadikan seru ya teman-teman. Di sini tadi keberatan nih politisi PDIP karena menyebutkan Bu Megawati itu kekanak-kanakan ya. Jadi suasana dari situ tuh langsung tensinya naik gitu ya teman. Isu Pak Jokowi mau maju sebagai ketum, ada azas kepatutan dan etika ini bagaimana? Soal kepatutan dan etika, sebetulnya ketidakpatutannya di mana, tidak beretikanya di mana. Artinya apa yang pernah disampaikan kita dan kawan-kawan semua, keinginan Pak Jokowi dulu mau mimpin, saya rasakan normal sebagai kader dulu PDIP. Nah, maksud saya tidak beretika di mana dan tidak patutnya di mana, gitu. Itu kan menjadi pertanyaan kita bersama. Nah, ini penting sekali harus kita sama-sama pahamin bahwa biar gimana pun ya kalau mau ditanya tanggung jawab ya Bu Mega tanggung jawab dong, PDIP bertanggung jawab dong. Misalnya hari ini Pak Jokowi tidak lagi di PDIP, apalagi sudah di-kick ya kan, lah yang mengkader yang bertanggung jawab. Karena kan selama ini ya maaf, PD bilang, loh Pak Jokowi itu kader, Pak Jokowi kader. Pas kemarin ada persoalan pilpres kemarin, kemudian Pak Jokowi di-kick dari PDIP, ya jangan salahkan Pak Jokowinya gitu loh. Salahkan yang mengkadernya dong, gitu loh. Kayak ya masyarakat sih pengennya kan berharap ya semua ini baik-baik aja lah ya. Siapa sih yang mau ngambil PDIP? Kok berani sekali ya? Bagaimana Pak? Ya kalau siapa tentu itu wilayah kita untuk bisa menjawab atau tidak. Tapi tentu apa yang disampaikan oleh Ibu bukan tanpa dasar. Dan itu sudah melewati berbagai proses panjang dan itu juga bisa diikuti dari beberapa, mohon maaf, beberapa institusi partai politik atau bahkan organisasi kemasyarakatan yang lain, dan itu wajar, sah, normal saja kalau Ibu mengatakan bahwa ada indikasi tersebut, dan tentu bahwa itu pun wajar bagi kami untuk mempersiapkan diri kami secara kepartaian. Dan beliau mengingatkan tentang sejarah panjang, kita pernah mengalami posisi atau kondisi yang serba sangat sulit dari berbagai periodisasi masa dari masa ke masa. Ini bukan lagu dari masa ke masa, tapi itulah faktualnya yang terjadi. Jadi kalau ditanya siapa, itu boleh, saya juga tidak perlu menjawab ataupun menjawab, tapi indikasi tersebut bukan tanpa dasar, bukan tanpa alasan untuk menyampaikan statement tersebut. Ya itu ya teman-teman, PDIP ini mau diambil itu selalu diasosiasikan dengan Joko Widodo ya, karena memang secara secara tokoh yang paling populer ya Presiden Jokowi ya teman-teman, sehingga ya secara jabatan pun beliau adalah Presiden Republik Indonesia. Jadi sehingga gitu ya, kalau ada sosok yang memungkinkan menjadi ketua umum selain Puan Maharani, selain Bu Mega, yaitu adalah Presiden Joko Widodo gitu, karena secara nama dia adalah yang paling besar gitu ya teman-teman di antara kader yang lain. Kalau menurut teman-teman sendiri bagaimana? Silahkan tulis pendapat teman-teman di kolom komentar. Itu saja video kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menyimak sampai selesai. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.